Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang tersisa dari pembahasan rukun-rukun sholat. Oke, minggu lalu kita sudah membahas masalah ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Insya Allah pada hari ini kita akan melengkapi, dan ini adalah pertemuan terakhir dalam pembahasan rukun-rukun sholat. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas yang tersisa, yaitu duduk, yaitu tasyahud. Oke, yaitu tasyahud, salam, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian salam dan tertib. Jadi rukun yang ke-13 itu adalah apa? Adalah at-tasyahud al-akhir. At-tasyahud al-akhir yaitu tasyahud itu apa? Tasyahud itu apa? Tasyahud itu adalah secara bahasa artinya mengucapkan syahadat. Oke, mengucapkan syahadat. Jadi tasyahud itu adalah mengucapkan syahadat. Tapi yang dimaksud di dalam rukun sholat ini bukan hanya mengucapkan syahadat aja yang dianggap sebagai rukun itu. Tapi yang dimaksud dengan tasyahud di sini adalah mengatakan atau mengucapkan at-tahiyatulillah, as-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini adalah tasyahud. Jadi ini tadi semua dari at-tahiyatulillah sampai syahadat kepada Nabi itu adalah apa? Adalah kalimat tasyahud yang wajib untuk diucapkan di dalam sholat. Oke, yang wajib diucapkan di dalam sholat. Oke, sebagaimana kita tahu bahwasanya tasyahud itu ada tasyahud awal dan ada tasyahud al-akhir. Oke, nah yang menjadi rukun yang mana? Yang menjadi rukun itu adalah at-tasyahud al-akhir. Oke, at-tasyahud al-akhir yaitu apa? Tasyahud yang dilakukan sebelum salam. Tasyahud yang dilakukan sebelum apa? Yang dilakukan sebelum salam. Nah, tasyahud ini sama seperti rukun-rukun sebelumnya. Seperti rukun-rukun sebelumnya ada yang namanya syarat sahnya tasyahud. Nah, syarat sahnya tasyahud ini salah satunya adalah harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab, kecuali apabila tidak mampu mengucapkannya dalam bahasa Arab, maka boleh diterjemahkan kalau misalnya belum belajar. Tapi kalau misalnya masih ada waktu untuk belajar, dia harus belajar dulu sampai nanti kalau waktunya sudah sempit, baru dia boleh sholat dengan menerjemahkan tasyahud itu tadi. Nah, kemudian juga disyaratkan, disunnahkan di sini, tidak disyaratkan tidak disyaratkan tertib, artinya tidak harus tertib. Misalnya dia bolak-balikan tasyahudnya, misalnya dia mengatakan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna, habis itu at-tahiyatulillah, habis itu assalamu ala ibadillahi sholihin, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, atau asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dibalik-balik seperti itu masih masih sah. Yang penting yang penting tidak mengubah makna dari
dari tasyahud tersebut. Tapi kalau misalnya tasyahudnya itu mengubah makna, misalnya ala Muhammad misalnya, atau dan lain sebagainya, yang mana itu mengubah makna, maka apa? Maka itu membatalkan sholat. Oke, maka itu membatalkan sholat. Nah, jadi itu syarat. Jadi syarat sebenarnya, atau kalau mau misalnya secara umumnya atau gampangnya, syarat sahnya tasyahud ini sama dengan syarat sahnya Al-Fatihah. Sebagaimana yang sudah kita bahas di ketika membahas Al-Fatihah, yaitu syarat sahnya tasyahud di sini sama dengan syarat sahnya Al-Fatihah. Hanya saja kalau di Al-Fatihah itu wajib tertib. Perbedaannya yang pertama, kalau di Al-Fatihah itu harus dengan bahasa Arab, dan kalau mampu tidak boleh diterjemahkan. Kalau tidak mampu tidak boleh diterjemahkan, tapi harus mencari penggantinya dari ayat lain, atau kalau tidak bisa baru zikir atau doa, kalau tidak bisa baru terjemahan dari zikir atau doanya, itu bukan terjemahan dari Al-Fatihahnya itu. Tapi kalau misalnya di tasyahud itu, kalau misalnya tidak mampu menggunakan bahasa Arab, maka maka boleh diterjemahkan. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua dengan syarat sahnya Al-Fatihah, kalau di Al-Fatihah itu disunnahkan untuk tertib, diwajibkan untuk tertib. Artinya tidak boleh dibalik-balik ayatnya walaupun tidak merubah makna, tidak mengubah makna. Tetapi di dalam Al-Fatihah itu di dalam tasyahud itu kalau dibalik-balik itu masih masih sah, walaupun disunnahkan untuk melakukannya secara tertib, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah mualah. Artinya kalau di dalam Al-Fatihah itu kita harus membaca Al-Fatihah itu berterusan, tidak boleh diputus. Tidak boleh tidak boleh diputus. Tetapi kalau misalnya di dalam tasyahud di sini itu ada perbedaan antara siapa? Antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengatakan mualah itu artinya berterusan, membacanya secara berterusan tanpa diputus, itu hukumnya Hukumnya sunnah menurut Imam Ibnu Hajar. Tetapi menurut Imam Romli itu wajib, sama dengan Sama dengan Al-Fatihah. Nah, maksudnya harus berterusan gimana? Tidak boleh diputus dengan diam, tidak boleh diputus dengan diam, artinya diam yang bukan karena udzur ya. Dan juga tidak boleh diputus dengan bacaan kata-kata lain yang bukan bacaan di dalam tasyahud. Oke? Nah, kemudian kalau misalnya tidak mampu membaca tasyahud, demikian juga dalam sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu juga ada perbedaan antara Al-Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi dengan Imam Romli. Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi mengatakan tidak wajib diganti. Artinya apa? Tidak wajib diganti artinya tidak wajib membaca gantinya. Artinya boleh diganti hanya dengan diam. Tetapi menurut Imam Romli wajib diganti dengan dengan terjemahan. Nah, kemudian di fasal selanjutnya dikatakan faslun fi tasdidatit tasyahud. Ini fasal yang menyebutkan tasdid di dalam tasyahud. Sebagaimana yang kita sudah pelajari ketika kita mempelajari Al-Fatihah, bahwasanya tasdid itu hukumnya adalah 2 huruf, dan di dalam syarat sahnya Al-Fatihah itu harus membaca semua huruf yang ada di dalam Al-Fatihah. Maka
Maka karena syarat tasyahud itu sama dengan Al-Fatihah, maka semua huruf yang ada di tasyahud itu harus dibaca, termasuk termasuk tasdidnya tidak ada yang boleh dikurangi. Semua tasdid yang ada di dalam at-tasyahud ataupun Al-Fatihah itu harus dibaca. Makanya di sini dituliskan fasal khusus untuk menyebutkan di mana letak tasdid di dalam at-tasyahud itu tadi. Tentu sebelumnya kita perlu mengetahui sebenarnya mana yang wajib dari tasyahud, karena ada banyak model tasyahud. Yang wajib dibaca dari tasyahud cuman kata-kata ini. Yang pertama at-tahiyyatu lillah, as-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Tidak boleh kurang dari apa yang saya sebutkan ini. Oke, tidak boleh kurang dari apa yang saya sebutkan ini. Kalau kurang berarti tasyahudnya tidak lengkap, maka tasyahudnya tidak sah kalau tidak lengkap. Oke. Adapun lengkapnya bisa ditambah dengan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Dan itu yang disebutkan di dalam fasal di sini. Makanya dikatakan di sini faslun fi tasdidatit tasyahhud, tasdidatut tasyahhud ihda wa ishrun. Tasdid di dalam bacaan tasyahud itu ada 21. Khamsun fi akmalihi, 5 tasdid itu ada pada kalau misalnya kita membaca secara sempurna, bukan yang minimal itu. Oke. Wasitta asyrota fi aqallihi, dan kalau misalnya yang hanya rukun-rukun saja, kalau misalnya dan yang rukun-rukun saja atau yang wajib-wajib saja dibaca di dalam tahiyat itu, di dalam tasyahud itu ada berapa tasdid? Ada 16 tasdid. Ada 16 tasdid. Jadi kalau misalnya membaca lengkap berarti ada berapa? Ada 21 tasdid. Nah, dikatakan di sini, kemudian di dalam matan di sini dikatakan at-tahiyyat. Nah, disebutkan letak-letak tasdidnya at-tahiyyat ala ta wal ya. At-tahiyyat di sini tasdidnya ada di atas ta dan di atas ya. Al-mubarakatus sholawatu. Oke, di atas ala shad, di atas shad. Al-mubarakatus sholawatut thayyibat. Nah, at-thayyibat di sini di atas ala ta wal ya. At-thayyibat di atas ta dan di atas ya. Tapi ini al-mubarakat, as-sholawat, at-thayyibat, ini semuanya ini semuanya sunnah. Ini semuanya sunnah dan ini sudah ini semuanya sunnah ya. Oke, kemudian lillah ada di atas lamul jalalah. Kemudian assalam ala sin, di atas sin. Alaika ayyuhan di atas alal ya, di atas ya. Ayyuhan nabiyyu di atas nun dan di atas ya, alal ya wa nun wal ya. Oke, wa rahmatullah di ala lamil jalalah, di atas lamul jalalah, wa barakatuh. Assalamu alaina ala sin, ya kan, di atas sin. Wa ala ibadillah ala lamil jalalah, di atas lamul jalalah. Kemudian as-sholihin itu ala shad, di atas shad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha di atas lam alif, di atas lam, di atas lam. Allah tidak boleh dibaca ketika tasyahud, tidak boleh dibaca asyhadu an la. Kalau dibaca asyhadu an la itu tidak sah tasyahudnya, harus tasdidnya di sini dibaca. Jadi harus asyhadu an la ilaha illallah. Oke, wa ala illallah ala lam illallah itu di atas lamul jalalah, di atas lamnya illa, kemudian di atas lamul jalalah. Wa asyhadu anna ala nun, di atas nun, Muhammadar Rasulullah. Ini juga harus ditasdidkan, Muhammadar Rasulullah.
Jadi apa Muhammadar harus apa harus dimasukkan ke ro bacaannya. Maka tasydidnya di sini ada di atas mim Muhammad dan di atas wa ala ro, di atas ro wa ala lamil jalalah dan di atas apa lamul jalalah. Oke. Nah, itu untuk tasdidatut tasyahud. Kemudian rukun selanjutnya yaitu rukun yang ke-14, ar-ruknur rabi' asyar itu apa? Al-qu'udu fihi. Duduk untuk duduk untuk tasyahud. Jadi tasyahud itu adalah bacaannya, duduknya itu duduk ketika tasyahudnya itu rukun lain. Oke, pertanyaannya apakah ada keadaan di mana seseorang itu tidak membaca duduk tasyahud tapi tidak membaca tasyahud? Ada keadaannya yaitu apa? Yaitu ketika dia tidak mampu untuk membaca tasyahud, maka wajib bagi dia untuk duduk yang duduk selama waktu yang cukup untuk membaca untuk membaca tasyahud itu tadi. Kemudian al-khamis asyar, rukun yang ke-15 yaitu apa? As-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi, yaitu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi ai fit tasyahud al-akhir, di dalam tasyahud al-akhir. Oke, di dalam tasyahud al-akhir. Syaratnya apa? Syaratnya harus didatangkan atau harus dibaca setelah apa? Setelah setelah tasyahud itu tadi, setelah tasyahud. Tapi kalau misalnya dibalik sholawat dulu baru tasyahud, maka maka tidak sah. Oke, maka tidak sah. Dan syarat-syaratnya di dalam sholawat ini juga sama dengan apa yang di tasyahud, yang ada di tasyahud. Dan minimal di dalam sholawat ini membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi 4 kata Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang minimal, yaitu ini yang rukun. 4 kata inilah yang rukun. Selain itu semuanya adalah selain itu adalah sunnah. Adapun lengkapnya atau sempurnanya di dalam sholawat, itu membaca Allahumma sholli ala Muhammadin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Oke, itu itu sempurna sholawat yang paling sempurna. Oke, kemudian fasl setelahnya menyebutkan tentang tasydid yang ada di dalam sholawat. Faslun fi tasdidati aqallis shalah 'alan nabi. Tasdid di dalam sholawat yang minimal, yaitu tasdidatu aqallis shalah 'alan nabi ada 4 tasdid. Di dalam setiap kata tadi ada tasdid, yaitu di dalam Allahumma itu ada 2 tasdid. Di Allahumma di lamul jalalah dan di mim. Oke, 'alal lam wal mim, kemudian sholli di atas lam, oke, 'alal lam, kemudian ala Muhammad di atas di atas mim. Oke. Nah, kemudian di sini juga disebutkan tentang tasydid yang ada di salam, yaitu di atas sim. Assalamualaikum. Setelah setelah sholawat setelah sholat, setelah selesai tasyahud kan, setelah sholawat kan salam. Nah, di dalam salam ini juga ada tasdidnya, yaitu assalam. Itu juga harus diperhatikan dan tidak boleh ditinggalkan. Oke, kemudian rukun yang selanjutnya yang sebelum terakhir yaitu Assalam, ar-ruknus sadis asyar, yaitu rukun yang ke-16 yaitu salam. Nah, salam ini minimalnya Assalamualaikum. Itu salam yang minimal. Oke, dan paling sempurna salam itu dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apakah disunnahkan wabarakatuh? Tidak disunnahkan wabarakatuh, itu mu'tamad di dalam madhab Syafi'i. Di dalam madhab Syafi'i tidak disunnahkan untuk menambahkan kata wabarakatuh di dalam salam.
kecuali di dalam sholat apa? Kecuali di dalam sholat jenazah. Di dalam sholat jenazah salamnya disunnahkan menambahkan wa barakatuh menurut Imam Ibnu Hajar dan tidak disunnahkan menurut Imam Romli. Nah, dan di sana ada pendapat lain di dalam madhab Syafi'i, yaitu pendapatnya Imam Subki yang mengatakan bahwasanya apa? Wa barakatuhu ini disunnahkan dalam semua sholat, tidak khusus sholat jenazah saja. Nah, itu. Kemudian salam ini juga apa? Juga ada yang namanya syarat sahnya salam. Artinya kalau misalnya syarat sahnya salam ini tidak terpenuhi, maka salamnya tidak sah. Nah, dikumpulkan sebagian salah satu ulama mengumpulkan syarat-syarat ini ke dalam bentuk sebuah bait syair, bunyinya syurutu tahlili taslimi sholati idza aradtaha tis'atun sahhat bi ghairi mira. Arif wa khatib wasil wajma' wa wali wa kun mustaqbilan thumma la taqsid bihil khabara wajlis wa asmi' bihi nafsan fa in kamulat tilka syurutu tam wa tammat kana mu'tabara. Nah, apa penjelasannya? Yang pertama dikatakan di dalam syaratnya di sini arif wa khatib. Arif artinya apa? Harus menggunakan apa? Alif lam ta'rif. Harus menggunakan alif lam ta'rif. Jadi harus assalamualaikum. Tidak boleh menghilangkan alif lam ta'rifnya menjadi salamualaikum. Itu yang sering mungkin sebagian orang awam melakukan itu ketika salam. Ketika salam dia hanya mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ini tidak sah salamnya karena harus ada alif lam ta'rifnya. Oke, jadi harus assalamualaikum. Ini harus hati-hati. Sebagian orang karena terbiasa maka mengucapkan assalamualaikum asnya itu hilang. Oke, kemudian syarat selanjutnya wa khatib, arif wa khatib. Khotib di sini artinya harus apa? Harus menggunakan kaful khitab. Harus assalamualaikum. Tidak boleh menggunakan hak domir seperti misalnya assalamualaihim, tidak sah. Harus assalamualaikum. Oke? Arif wa khotib wasil. Wasil artinya apa? Harus disambung antara assalamu dan alaikum. Oke, assalamu dan alaikum harus disambung, tidak boleh diputus, tidak boleh diputus atau diselangi dengan dua kata. Oke, tidak boleh diselangi dua kata. Tapi kalau cuma diselangi satu kata yang berkaitan dengan yang itu adalah sifat dari salam itu, misalnya dia mengatakan assalamu tammu alaikum atau assalamul hasanu alaikum, itu masih dibolehkan. Tapi kalau misalnya sampai dua kata itu tidak boleh dan tidak sah. Kemudian wasil wajma'. Wajma' artinya harus menggunakan mimul jama'. Tidak cukup mengatakan assalamu alaika. Harus ada mimul jama' di akhirnya. Jadi harus assalamu alaikum. Jadi harus pakai kaful khitab, dan kaful khitab harus ditambah dengan mimul jama'. Jadi assalamu alaikum. Oke, assalamu alaikum. Tidak sah kalau hanya assalamu alaika. Oke, wajma' wa wali. Wa wali artinya di sini dari kata al-mualah. Al-mualah artinya tidak boleh diam antara kata assalam dan alaikum. Kalau misalnya diam yang lama, yang lama itu artinya apa? Lebih dari diamnya orang yang menghela nafas, atau pendek tapi dengan maksud untuk memutus antara kata salam dan kata alaikum, itu tidak sah. Oke, kemudian wakun mustakbilan, dan salamnya ketika salam itu tetap harus dalam posisi menghadap kiblat. Oke, sebagian orang ada yang sudah berpaling salamnya tidak dilakukan dalam menghadap kiblat. Artinya sebagian salam ada yang diucapkan tidak dalam menghadap kiblat. Misalnya dia ketika salam seperti apa? Misalnya dia assalamualaikum, dadanya sudah berpaling dari kiblat. Apalagi biasanya sering terjadi ketika orang sholat jenazah.
sholat jenazah salamnya yang menoleh bukan bukan kepalanya, tapi malah malah sak badannya ikut, itu menjadikan salamnya itu tidak sah, menjadikan salamnya itu tidak sah. Jadi yang menoleh itu bukan badannya, yang menoleh itu hanya kepalanya, dan badannya dalam artian dada bahu ke bawah ini harus tetap menghadap harus tetap menghadap kiblat. Kemudian tsumma taksid bihil khobaro. Kemudian tidak boleh ketika mengucapkan salam ini ketika mengucapkan salam ini hanya bermaksud untuk mengabari orang yang ada di samping-sampingnya bahwasanya dia mendapatkan Allah memberikan keselamatan baginya. Oke, tapi diniatkan di sini? Diniatkan untuk mengucapkan salam dalam artian doa, untuk mendoakan siapa yang ada di kanan, dan untuk keluar dari sholat, dan untuk mengucapkan salam yang ada di kanan dan ada di kiri dari malaikat, jin dan manusia. Kemudian wajlis artinya harus dalam keadaan harus dalam keadaan duduk. Salam ini harus dilakukan dalam keadaan duduk, sama seperti tasyahud, sama seperti sholawat, sama seperti duduk di antara dua sujud, semuanya harus disyaratkan duduk. Oke. Disyaratkan duduk. Kemudian wa asmi' bihi nafsan artinya wa asmi' bihi nafsan artinya salam ini ketika mengucapkan salam harus diangkat suaranya sampai sampai telinganya sendiri itu mendengar suara salam dia ketika keadaan sekitarnya tenang. Tapi kalau misalnya keadaan sekitarnya itu tidak tenang, maka dia cukup mengangkat suara sampai apabila keadaan sekitarnya itu tenang, maka telinganya dapat mendengar syarat salam tersebut. Sebagaimana ini adalah syarat pada semua zikir di dalam sholat maupun di luar sholat. Oke, ini 10 yang disebutkan di dalam bait syair tadi. Kemudian yang belum disebutkan itu tidak boleh ditambah dan dikurangi dengan kata yang dapat mengubah makna salam tersebut. Itu kemudian juga harus menggunakan bahasa Arab, kalau tidak mampu baru diterjemahkan. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah rukun yang ke-7, yaitu tertib. Harus tertib di dalam dalam melakukan rukun-rukun ini, sebagaimana kita jelaskan dari pertama sampai terakhir. 17 tertib ini harus dilakukan 16 rukun itu harus dilakukan secara tertib sebagaimana yang kita sebutkan. Nah, kalau misalnya dia mendahulukan antara satu rukun dengan rukun lain, mendahulukan salah satu rukun dan mengakhirkan rukun lain, maka apa hukumnya? Nah, kita lihat. Sekarang yang didahulukan itu bisa dia kita sudah tahu, sudah kita sebutkan di dalam ketika pelajaran atau pertemuan pertama di masalah rukun sholat ini, bahwasanya rukun sholat ini kita bisa bagi menjadi 4 rukun, yaitu rukun yang pertama adalah rukun qauli, yaitu rukun yang berupa ucapan, dan rukun fi'li, yaitu rukun yang berupa sikap atau gerakan. Kemudian rukun qalbi, yaitu rukun yang ada di dalam hati, yaitu niat. Dan rukun rukun maknawi, yaitu tertib ini tadi, itu rukun maknawi. Nah, sekarang kalau misalnya dia mendahulukan satu rukun dengan atas satu rukun lain. Nah, kita lihat yang didahulukan dan diakhirkan ini apa? Kalau karena yang didahulukan dan diakhirkan ini bisa jadi dia mendahulukan rukun qauli daripada rukun fi'li, atau dia mendahulukan rukun fi'li di atas rukun fi'li, atau mendahulukan salam. Atau mendahulukan salam sebelum waktunya. Nah, ini ada 3 keadaan dan masing-masing mempunyai hukum. Kalau misalnya dia mendahulukan rukun qauli selain salam, ya, salam dia mempunyai hukum sendiri. Kalau misalnya dia mendahulukan rukun qauli, ya kan, rukun yang berupa ucapan seperti Al-Fatihah, tasyahud, sholawat,
atas mendahulukan rukun qauli ini atas rukun fi'li atau qauli, ya kan, rukun fi'li atau rukun qauli yang lain, ya kan, misalnya dia mendahulukan tasyahud atas sujud. Misalnya apa? Dia belum sujud yang kedua, ketika duduk di antara dua sujud dia malah membaca apa? Malah membaca bacaan tasyahud, ya kan? Atau dia itu contoh apa? Contoh mendahulukan apa? Rukun qauli atas rukun fi'li. Mendahulukan rukun qauli atas rukun fi'li, karena harusnya tasyahud itu setelah sujud, tapi ini malah membaca tasyahudnya sebelum apa? Sebelum sujud. Berarti dia mendahulukan rukun qauli, rukun yang berupa ucapan, atas rukun apa? Fi'li, rukun yang berupa gerakan. Atau dia mendahulukan rukun qauli ala rukun qauli, yaitu mendahulukan rukun yang berupa ucapan dengan rukun lain yang berupa ucapan juga. Misalnya dia mendahulukan sholawat dari atas tasyahud, ya kan, mendahulukan sholawat atas tasyahud. Maka apa hukumnya di sini? Maka hukumnya di sini apa yang dia dahulukan itu tidak dianggap sudah dilakukan. Nah, tidak dianggap sudah dilakukan. Kenapa? Karena memang kita sudah jelaskan bahwasannya syarat sah setiap rukun itu rukun sebelumnya harus sah dulu. Oke, rukun sebelumnya itu harus sah dulu. Nah, kalau misalnya rukun sebelumnya aja harus sah dulu, apalagi kalau rukun sebelumnya itu belum dilakukan. Nah, dalam konteks tasyahud melakukan tasyahud sebelum sujud ini kan harusnya tasyahud itu tasyahud itu bisa sah apabila kalau sujudnya itu sujud yang kedua itu sah. Lah kalau ini dia belum melakukan sujud yang kedua, bagaimana dia bisa sah tasyahudnya? Maka apa? Tasyahud yang dilakukan sebelum sujud kedua ini tidak dianggap sudah dilakukan. Maka dia harus mengulanginya lagi di tempatnya atau pada waktu yang tepat. Oke, sama ini hukumnya sama, dia sengaja atau tidak sengaja, lupa atau tidak lupa. Nah, adapun kalau misalnya dia mendahulukan rukun fi'li, oke, tadi rukun qauli ala fi'li ya. Ini sekarang dia mendahulukan rukun fi'li, jadi rukun yang berupa gerakan atas rukun qauli, atas rukun yang berupa yang berupa rukun fi'li juga ataupun rukun qauli, rukun yang berupa gerakan juga atau rukun yang berupa ucapan. Nah, misalnya apa? Dia sujud sebelum ruku. Nah, habis i'tidal setelah membaca surat pendek, dia menurunkan tangan, kemudian dikira dia sedang i'tidal, kemudian dia langsung sujud padahal dia belum ruku. Oke, padahal dia belum ruku, atau dia belum baca Al-Fatihah sudah ruku. Itu apa hukumnya? Kalau misalnya sengaja dan dia tahu bahwasanya itu haram, maka hukumnya sholatnya itu batal dan berdosa kalau sengaja. Oke, tapi kalau misalnya tidak sengaja, maka dia harus kembali ke rukun tadi itu. Jadi misalnya tadi yang belum membaca Al-Fatihah dan dia sudah rukuk duluan, dia harus kembali berdiri dan membaca Al-Fatihah. Misalnya tadi yang sujud sebelum rukuk, dia harus kembali ke i'tidal untuk harus kembali berdiri untuk melakukan Untuk melakukan rukuk. Oke, ini kalau misalnya dia ingatnya sebelum dia pada posisi yang sama di rakaat setelahnya. Tapi misalnya kalau misalnya tadi itu orang yang lupa membaca Al-Fatihah itu dia baru ingat ketika dia berdiri untuk membaca Al-Fatihah di rakaat setelahnya, maka dia tidak perlu kembali ke Al-Fatihah yang setelahnya. Dia terus melanjutkan sholatnya nanti ketika sudah di rakaat yang keempat dia harus menambah satu rakaat lagi. Kenapa? Karena rakaat yang pertama itu dianggap belum dilakukan karena ada rukun yang ditinggalkan dalam keadaan lupa dan baru ingat ketika sudah pada posisi yang sama dengan rukun yang ditinggalkan. Oke. Tapi kalau lupa itu batal sholatnya. Oke, kalau misalnya sekarang yang didahulukan itu adalah salam, artinya dia mendahulukan salam dari rukun qauli ataupun rukun fi'li, maka salamnya tidak sah
salamnya tidak sah. Dan kalau misalnya itu dilakukan secara sengaja atau dia tahu bahwasanya itu haram, maka apa? Maka batal sholatnya. Tapi kalau misalnya tidak sengaja, maka dia harus mendatangkan salam tersebut setelah apa? Pada waktunya. Oke, mendatangkan rukun tersebut pada waktunya. Nah, jadi di sini ada kesalahan-kesalahan atau melakukan sesuatu yang tidak tertib di sini. Ada yang membatalkan sholat, ada yang tidak membatalkan sholat. Nah, sebagaimana yang tadi, misalnya yang tidak membatalkan sholat itu apa? Kalau misalnya yang diajukan itu adalah yang dimaju mundurkan itu adalah sesama rukun qauli, rukun qauli, atau yang dimajukan itu adalah rukun qauli atas rukun fi'li, maka ini tidak membatalkan sholat walaupun sengaja. Oke, atau dia memajukan mendahulukan rukun fi'li atas rukun qauli, tapi tidak sengaja, atau rukun fi'li atas rukun fi'li lain tapi tidak sengaja, atau mendahulukan salam secara tidak sengaja. Ini semuanya tidak membatalkan sholat. Nah, yang tidak membatalkan sholat ini semuanya itu disunnahkan untuk sujud sahwi sebelum salam, kecuali kalau misalnya dia mendahulukan salam ya. Kalau misalnya dia mendahulukan salam sebelum waktunya, maka tidak disunnahkan untuk sujud sahwi, karena dengan salam hilang sudah waktu untuk untuk melakukan sujud sahwi. Oke, kira-kira ini pembahasan masalah rukun-rukun sholat. Dengan demikian kita sudah selesai dari pembahasan rukun sholat. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan ke fase-fase selanjutnya, seperti masalah sunnah mengangkat tangan, kemudian waktu-waktu sholat, waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.